Berikut ini kita akan menggunakan sifat yang tadi tuh untuk membuktikan bahwa fungsi parsial atau korelasi dari proses ARP itu akan memberikan VKK yang sama dengan 0 ya, untuk K-nya itu yang mulai dari P plus 1, P plus 2, dan seterusnya ya. Nah, sebagai contoh untuk yang tadi itu, kalau kita punya proses AR1 ya, tadi kan V22-nya itu adalah rho 2 min rho 1 kuadrat dibagi 1 min rho 1 kuadrat ya. Nah, ini rho 2 itu kan adalah V pangkat 2 dikurangin rho 1 kan V ya, tapi kita kuadratkan dibagi 1 min. Nah, ini sama dengan 0 ya. Jadi sekarang kita sudah membuktikan bahwa rho 22 itu sama dengan 0 jika si YT itu adalah AR1 ya. Dan nanti kita akan tunjukkan bahwa rho 33, V33, V44, dan seterusnya itu akan bernilai 0 juga untuk proses AR1 ya. Oke, sekarang kita akan membuktikan bahwa jika YT itu adalah proses ARP, maka VKK itu akan sama dengan 0 untuk K yang mulai dari P plus 1 dan seterusnya ya. Jadi di sini kita akan menghitung VKK itu adalah korelasi dari YT dikurangin beta 1 min seterusnya ya, sampai beta K min 1 YT min K plus 1 ya. Dan ini YT min K min dan seterusnya sampai min beta K min 1 YT min K plus 1 ini. Dimana K nya itu mulai dari P plus 1, P plus 2, dan seterusnya ya. Nah, berarti langkah pertama kita harus mencari nilai dari beta 1 sampai beta K min 1 ya. Namun karena kita tahu ya bahwa si YT itu adalah proses ARP ya, maka bisa ditunjukkan ya, tapi saya tidak akan menunjukkan bahwa beta untuk proses ARP beta 1 sampai beta K min 1-nya itu udah pasti gitu ya, yaitu beta 1-nya itu udah pasti sama dengan V1, beta 2-nya itu udah pasti sama dengan V2, dan seterusnya sampai beta P itu udah pasti sama dengan VP gitu ya. Dan K-nya di sini kan K-nya itu P plus 1 atau lebih, berarti K itu lebih besar dari P gitu ya. Nah, untuk beta yang lain itu akan bernilai 0 gitu ya. Jadi di sini akibatnya VKK itu akan menjadi seperti ini. Ini menjadi ET ya. Karena si beta 1 sampai beta K min 1 itu adalah ini nih. Ya, sehingga kalau kita kurangkan ya sisanya itu tinggal ET doang ya. Beta K min 1 min K plus 1 ya. Dan seperti kita tahu bahwa si ET itu tidak punya hubungan dengan YT min K dengan belakang-belakangnya, berarti ini akan menjadi 0 ya. Sehingga terbukti bahwa parsial atau korelasi dari proses ARP itu akan bernilai 0 ketika K-nya itu mulai dari P plus 1, P plus 2, dan seterusnya ya. Ya, semoga cukup jelas ya pembuktian ini. Berikut ini kita akan membahas suatu metode untuk mencari fungsi parsial atau korelasi dari suatu proses deret waktu YT ya. Dan proses deret waktu YT ini kita tidak tahu dia itu dari deret waktu ARK atau MA atau ARMA ya, jadi kita tidak peduli ya di sini. Nah, caranya yaitu dengan mencari solusi sistem persamaan linear yang ada di sini nih. Ya, jadi kita ingin mencari VKK, berarti total ada K persamaan dan ada K variabel yang harus kita solve gitu ya. Jadi kalau dan untuk setiap K kita harus mencari, jadi ketika V11 berarti ada satu persamaan dan satu variabel. Tapi ketika V22 berarti kita ada dua persamaan dan dua variabel gitu. Jadi beda-beda untuk setiap sistem persamaannya itu beda-beda untuk setiap
K ya. Jadi mungkin sebagai contoh saya akan ambil yang contoh yang K sama dengan 2 dulu ya. Row 2, dan berarti kita akan mencari ini dianggapnya ini given ya, row 1 sama row 2 nya given, dan kita akan mencari row 21 dan V22, sorry, ini yang akan dicari nih dengan menggunakan persamaan yang pada persamaan 1 ini gitu ya. Berarti row 1 sama dengan V21 row 0 ya, ditambah mundur terus ya, V22 row min 1, tapi row min 1 kan sama dengan row 1 ya. Terus dengan V21 row 1, V22 row 0 ya. Nah, ini given. Nah, yang ditanya itu adalah ini nih. Nah, ini dua persamaan, dua variabel ya. Untuk mencari V22. Bagaimana kalau K sama dengan 3? Berarti kita butuh row 1, row 2, row 3, dan kita akan mencari V31, V32, V33 ya. Row 1 adalah V31 dari row 0, V32 dari row 1, V33 dari row 2. V31 ini selalu V31 ya awalnya. Row 1 V33 row 1. Row 0 ya. Dan lagi ini yang ditanya nih ya. Ini yang dicari, ini yang mau kita cari. Dan ini given ya. Row 1, row 0, row 2 itu semua given. Jadi kita punya 3 persamaan dan 3 variabel. Ya, untuk setiap K itu ada 3 variabel yang harus kita cari. Walaupun yang mau kita cari itu sebenarnya cuma satu ya, yaitu si V22-nya doang yang mau kita cari. Ini juga yang mau kita cari itu V33-nya doang yang mau kita cari. Oke, semoga cukup jelas metode untuk mencari VKK dengan menggunakan sistem persamaan linear ini. Nah, selanjutnya kita akan ada contoh ya, kita ingin mencari parsial autokorelasi dari proses MA1 ya, proses MA1. Nah, pertama-tama di sini untuk mencari V11 kita cuma punya satu persamaan dan satu variabel ya, ini nih. Ya, ini satu persamaan satu variabel. Nah, untuk mencari V22 berarti ada 2 persamaan 2 variabel nih, ini nih. Ya. Ini persamaan yang pertama, persamaan yang kedua ya. Dan kebetulan persamaan yang pertama ini kan sama dengan 1 nih, ini sama dengan 0, ini sama dengan 1 ya. Row 2 kan 0 ya untuk MA1 ya. Nah, ini karena ada yang 0 berarti kita bisa langsung dengan mudah dapatkan ya V21-nya ini, V22-nya ini ya. Jadi kita dapatkan V22-nya adalah ini nih untuk proses MA1 ya. Dan seterusnya ya, untuk V33, V44 bisa dicari dengan cara yang sama ya.